Supaya tidak menjadi hafalan, ini harus kita pahami indeks bias. Oke, indeks bias itu berhubungan erat dengan namanya sudut awalnya ya. Mereka adakan penelitian. Yaitu mereka ini ada air, terus ini udara. Dianggap ini ada garis normal, ini garis normal. Sebuah sinar laser diberikan. Ternyata akan membentuk seperti itu. Dan mereka pakai tabel, ya, hasil penelitian mereka. Ini dianggap theta I, ini theta R. Mereka bikin tabel. Ternyata hasil penelitiannya itu sin theta I per sin theta R untuk udara dan air, dari udara ke air, gimana pun sudutnya itu, bisa jadi saya gambar sudutnya begini. Sudutnya mau gini kayak ya, nanti dia akan jadi gini gitu. Atau sudutnya begini, nanti dia akan begini, ya macam-macam dibandingkan. Ternyata ini adalah sebuah konstanta. Sin theta I itu artinya mungkin incoming mungkin. Kalau ini reflect R, reflect sinar pembiasan. Nah inilah hasilnya ini karena ini sifatnya konstan. Terus kalau dikasih yang dari sini misalnya ya, nah, dia ke sini gitu. Jadi yang ini kita anggaplah I2, ini adalah QR2. Ternyata sin ini 2 per sin R2 ini sama aja. Kalau misalkan sebagai N, ini juga N gitu. Makanya ini kita ngomong hasil ini masuk dari udara ke air, kita ngomong N air, indeks bias air. Jadi indeks bias air itu maksudnya sudut dari yang sin dari udara ke air. Perbandingan sinnya adalah kita sebut indeks bias air. Jadi kemampuan air untuk membelokkan. Nah, gitu. Jadi kemampuan air untuk belokkan cahaya. Nah, gitu. Saya tanya, mengapa kita bisa melihat lakban transparan ini? Ada yang tahu? Kenapa kamu bisa lihat ini? Pantulan cahaya. Maksudnya pantulan nggak nampak. Pantulan apa maksudnya? Dari cahaya ke. Jadi ke sini mantul kita gitu. Oke. Apakah misalnya ada sebuah batu nih, batu. Ini ada batu nih. Ini batu nih. Kita bisa melihat batu itu karena apa? Apakah kalau dari Jason ngomong ada cahaya terus mantul ini gitu ya? Ini matamu bersinar gitu. Enggak cahaya.
Oke, yang benar ini yang merah. Karena ada cahaya kena benda ini, dia mantul ke kita. Makanya kita bisa lihat benda ini. Ngerti? Oke ya? Ngerti? Pak, buktinya apa Pak? Oke. Kita ada namanya materi gelap. Sekarang ada dibikin cat yang serba gelap. Oke? Tingkat gelapnya itu sampai angka 1000 atau 10.000 apa. Cara hitungnya saya nggak tahu, kodenya. Jadi kalau ruangan ini, saya cat dengan cat itu. Ngerti ya? Saya kasih lampu 20.000 lumen, 20.000 lumen artinya 20.000 candle apa namanya? Lilin. 20.000 lilin gitu kan ya. Itu ininya setelah cat yang bahan materi cat yang hitam itu, setelah hitam itu kamu nggak bisa lihat apapun. Misalnya ini saya cat dengan hitam, aku semprot gitu. Oke, saya semprot. Lalu gini lah, misalnya saya di satu ruangan. Ruangan ini udah dikasih cat yang serba hitam, terus ini ada lampu, terus kamu ada di sini. Kalau misalnya sini ada sebuah tongkat berdiri dan warnanya itu bukan hitam, makanya kamu bisa melihat. Kenapa? Karena dari sini mantul ke sini. Oke ya? Sudah? Oke? Karena mantul. Ingat ya, saya ngomong dindingnya dicat black, super black. Dia ngomongnya super black gitu ya. Sudah? Oke ya? Tapi kalau tongkatnya ini saya kasih catnya super black juga. Nah, tongkat ini kamu nggak bisa lihat. Ngerti nggak? Kenapa? Karena dia tidak memantulkan cahayanya. Diserap semua. Ngerti? Makanya kamu tak nampak. Ya kita bisa melihat barang itu karena cahaya dipantulkan ke sini, pantul ke mata kita. Makanya, misalnya nih, ini sebuah buku, nih oke. Mengapa kita tak bisa melihat yang di belakangnya? Mengapa? Mengapa saya nggak bisa lihat yang di belakang sini? Apa? Hah? Apa? Jelas. Karena yang dipantulkan tuh arahnya ke sana. Hanya kamu yang bisa lihat. Kenapa? Ini pantul kamu. Saya nggak dipantulkan, jadi saya nggak bisa lihat belakang. Jangan main-main konsep ini loh ya. Jangan main-main. Ngerti ya? Jadi apa arti transparan? Transparan artinya kalau sini ada benda, ini transparan, ada tulisan. Berarti tulisannya ini kena cahaya. Cahayanya tembus yang barang transparan itu. Pantulannya masih sampai ke mata saya. Makanya saya ngomong, saya masih bisa lihat ke belakang karena bendanya transparan. Bukan benda transparan, karena benda ini berhasil menembus. Lihat. Ini teori ini susah, saya mau ngomong. Sebenarnya ada tingkatnya ini. Makanya kita ngomong oke, kamu bisa nampak baling-baling putar tak? Kalau baling-baling tersebut udah putar gitu, kamu bisa nampak tak? Tak bisa kan? Ngerti ya? Nggak bisa ya, kita kayaknya tembus gitu. Oke ya? Oke. Kalau baling-baling itu manusia, geraknya gini, berarti manusia bisa tembus pandang kan? Ngerti kan? Kamu ada benda itu menggetarkan ini kita sekian ribu kali, berarti orang nggak bisa lihat kita. Tapi ada efeknya terhadap sel kita. Jadi ada, makanya di dalam Ant-Man, ya Ant-Man keberapa? Kedua atau ketiga? Kedua berarti ya. Ada yang anaknya itu yang hilang gitu, karena kena bom ya, jadi menghilang dia. Jadi dia pakai baju itu dia bisa menghilang, terus harus minum obatnya untuk menetralkan sel yang kembali. Jadi ini bukan mainan loh ya. Yang kalian ngomong UFO itu sebenarnya bukan UFO, serius. Itu teknologi yang disembunyikan. Oke ya. Jadi ingat ya,
kita bisa lihat benda itu karena dipantulkan dari benda. Sering kita sebut ini benda, kita tulis begini. Nah, oke, oke ya, cahaya dari benda. Oke, oke, ini indeks bias seperti itu. Sudah ya, indeks bias. Apa hubungannya indeks bias dengan kecepatan gelombang? Karena cahaya ada gelombang. Cahaya ada partikel, cahaya ada gelombang. Oke, apa hubungannya ini dengan kecepatan? Supaya ada visualisasi yang benar, jadi saya anggap seperti ini. Atas itu kotaknya itu gede gitu ya. Karena dia jalan gitu. Nanti nggak? Karena jalan kotaknya gede gitu. Oke, dia terus di ini udara ya. Udah. Terus di air kotaknya itu lebih ini apa namanya? Lebih apa namanya ya? Lebih padat gitu. Pembiasan cahaya atau yang lainnya itu frekuensi tidak berubah. Jadi frekuensi cahaya selalu sama. Jadi frekuensi adalah konstan. Untuk pembelokan cahaya, pembiasan dan lainnya frekuensinya selalu sama. Yang kita belajar tentang gelombang itu. Pembiasan cahaya, interferensi cahaya itu frekuensinya selalu sama, konstan. Oke, kalau saya mau buat seperti ini, di air gitu ya. Kalau frekuensi suatu cahaya seperti ini gitu, oke, panjang gelombangnya gitu, berarti di sini dia cuma dapat saya anggap ini 2 kali lipat lebih dapat dari udara. Ini air. Jadi air kaca itu bisa memperlambat gelombang cahaya. Pasti nggak? Jadi kalau orang ngomong, apakah kita bisa memperlambat cahaya? Jawabnya bisa. Oke, itu bisa lah ya kita memperlambat cahaya dengan memberikan materi yang padat. Jadi kalau tanya gimana kecepatan cahaya dalam indeks bias yang berbeda-beda. Ingat ya, indeks bias itu kalau misalnya udara, ini air, itu perbandingan sin sudut datar terhadap normal dengan sudut biasnya itu, ini n-nya selalu konstan. Kamu mau pakai yang hitam atau pakai yang merah ini? Kalau kamu bandingkan sin datar dan sin ininya itu nilainya sama. Makanya ini disebut indeks bias air. Jadi ini kita ngomong indeks bias air. Jadi indeks bias itu dari udara ke air kita tes dengan fisika. Data ya. Jika mau cari indeks bias kaca, ya udah kamu teslah pakai sudut itu gitu. Diukur, betul diukur pakai laser, diukur sudutnya terus dicari. Oke, apa hubungannya indeks bias dengan kecepatan cahaya? Gampang. Kalau indeks biasnya itu gede gitu, indeks biasnya ini selalu ini selalu lebih besar dari 1. Oke, selalu lebih besar dari 1. Selalu lebih besar dari 1. Pak, dari mana Pak? Lalu kira-kira lah. Contoh ya. Sin di sini datang lebih gede ya udara ya. Misalnya sinnya ini 60. Ternyata bawahnya sinnya lebih sempit nih 30. Sin 60 berapa? Nah, setengah kali 3. Sin ini berapa? Setengah kan? Nah, berarti dapatnya adalah akar 3. Akar 3 1,7 begini. Jadi indeks bias itu selalu lebih besar dari 1. Nah, logikanya begini. Nah, lihat ya. Jadi indeks bias misalnya air, rumusnya pasti gini.
kecepatan cahaya bagi kecepatannya di dalam medium. Karena ini yang paling cepat, tadi kan? Jadi indeks bias air, ini kecepatan dalam medium. Contoh, Pak, saya tahu Pak, indeks bias air itu 1,4 Pak. Kecepatan cahaya adalah 3,8, 10, 8. Ya, 8 ya? Meter per sekon ya? 3. Hah? 3. 3 ya? Hah? Ya. Oh? 3 kali 10 kali 8. Bukan 3,8 ya? Gitu ya? Gitu. Nah, ditanya berapa kecepatan dalam mediumnya? Ya udah, berarti dalam medium air berarti 3, kali 10,8 dibagi 1,4. Jadi dia melambat ya nanti. Oke, jadi dia melambat. Jadi kecepatan cahaya di dalam air melambat, bukan 3,10,8 lagi, lebih lambat dari itu. Ngerti ya? Makanya ini seperti ini dia. Karena frekuensinya sama gitu. Dia langsung ngomong gitu aja. Jadi untuk menghitung, Pak, panjang gelombang gimana Pak? Lah kecepatan sudah ada. Panjang gelombang, kamu tahu panjang gelombang itu adalah frekuensi kali kecepatan, betul kan? Kan kecepatan kan apa? Panjang gelombang kali ini. Terbalik ya. Berarti panjang gelombang adalah V kecepatan per F, gitu ya. Jadi sinar yang kena proses ini semua frekuensinya sama-sama, nggak berubah ya. Yang berubah cuma kecepatan dan panjang gelombangnya. Pertanyaan apa Pak? Boleh jadi ngomongnya panjang, nggak usah ngomong aja frekuensinya tidak berubah. Dah, oke. Jadi kalau ada baru kita ngomong. Ya konsepnya gitulah. Ya, yang pertama N air hubungan dengan V. Terus N dalam bentuk fisika tekniknya atau cara mereka mendapatkan N air itu adalah seperti ini. Hubungannya lainnya seperti inilah ya. Saya rasa udah tahu lah, frekuensinya selalu sama. Pak, artinya apa sih Pak? Kalau misalnya ini adalah panjang gelombang di dalam air, ini ada kecepatan di air. Misalnya di sini panjang gelombang di udara, kecepatan di udara, ini berarti ya kamu bisa tulis berarti F ini sekarang F-nya sama, kamu boleh tukar berarti F apa? Ya, karena F-nya sama ya, F-nya terus sama. Jadi kalau kita mau bikin rumus yang ininya, hubungan antara panjang gelombang di udara, kecepatan udara dengan di air, berarti gimana? V air per panjang gelombang air sama dengan V udara per panjang gelombang di udara. Oke, ini air ya. Karena F-nya kan gini, kalau gitu kan F-nya gini kan. F sama dengan V per panjang gelombang, gitu kan. Karena ini sama berarti ya begini. Jangan sampai kalau UTBK misalnya mandiri yang gini masih kelewat gitu loh. Bagi saya ini oke lah kan, ini kan cuma masih ringan-ringan gitu. Sudah ya, selanjut. Ini konsep dasar saja. Sudah ya. Apa Pak? Nanti lain kali kan saya akan ulang lagi gitu. Jadi ada dua yang rumus yang awal yang harus kamu ngerti. Yang pertama adalah N air itu hasil dari udara ke air. Apa? Sin ini yang dari saya ngomong udara per sin sudut yang di air. Atau N air itu sama juga dengan C per kecepatan dalam air. Nah,
C ketemuan cahaya. Oke, baru muncul ke soal. Saya nggak pakai ini dulu ya, biar. Oke, ini beberapa konsep supaya kamu tidak menghafal. Kalau hafal kita nggak sanggup ya, ngomong ya. Kalau ketemu soal kamu bisa selesaikan, saya bagus. Tapi kalau bisa hafal bagus, karena lebih cepat. Oke, misalnya ada soal ini ada kaca, ada air. Contoh ya, contoh aja ya. Sini ada lapisan kaca. Terus ini ada air gitu. Ini udara. Ini ada air. Oke, seperti itu. Ini udara, ada udaranya. Oke, ini datang sebuah, gambarnya harus saya tulis. Ada sebuah cahaya datang. Oke, saya anggap cahaya dari kaca. Kaca udara gimana? Kalau di sini begini, ini akan kecil atau besar? Tentu besar gitu. Ini besar. Oke. Karena ini lebih padat, ini lebih jarang. Kalau nggak ngerti ini, kamu boleh mikir seperti ini. Kaca itu ininya lebih padat. Oke, padatnya begini. Sedangkan yang ini yang kaca, ini yang air. Nah, sudah? Oke ya, saya bikin seperti itu. Kalau ini saya anggap satu kotak dari sini cahayanya dari ke sini. Tapi oke ya. Sudah? Sudah? Ini udara. Sudah belum? Ini satu kotak kan? Berarti dia bengkoknya harus satu kotak juga. Jadi ini satu kotak. Nah, makanya dia jadi gini. Tapi ini sama ya, kamu sama. Yang beda cuma rapatnya aja. Oke. Sudah. Sehingga kalau kaca kan lebih rapat daripada udara kan? Kaca kan lebih rapat, molekulnya lebih rapat. Ngerti ya? Udara kan jarang. Nah, kamu bikin gini. Kalau ini kan satu pedak ya, sini keluarnya satu pedak. Konsepnya gitu. Oke ya, makanya kalau sudutnya ini lebih kecil, nah ini lebih besar. Oke ya, ngerti kan? Kalau nggak ngerti gambar ya boleh kamu gambar kayak gitu. Sebaliknya kalau misalnya saya tanya deh, kalau air dengan kaca siapa yang banyak? Siapa yang lebih rapat? Kaca lah, karena benda padatnya kan. Jadi kalau dari kaca ke air juga begini gitu. Begitu juga dia. Tapi berapa gesernya sangat tergantung dari indeksnya yang sudah diuji gitu. Oke, berarti sekarang pertanyaannya gini loh. Nah, ini kan sampai di sini nih. Nah. Terus ini ada ini saya anggap beta, saya anggap alfa. Nah, kira-kira gitu. Yang ditanya apa? Tahu nggak? Sin beta itu sama dengan apa? Dihubungkan dengan yang kaca. Kaca memiliki N kaca. Air memiliki N air. Ini ada N udara. Sin B itu sama apa? Sudutnya. Itu ditanya. Oke, saya bantu. Jadi ini biar nanti akan lahir sebuah
konsep yang ketiga. Kalau ini konsep yang paling utama ya, 1A, 1B. Nah ini konsep ketiga, yaitu karena gini loh, tolong lihat di sini ntar. Karena yang kita ngomong N air itu memiliki N air sendiri. Terus ada nanti N kaca, ya, ada N apa lagi gitu loh, indeks biasanya. Nah, bagaimana kalau misalnya air saya gabung kaca, bagaimana cara hitungnya gitu? Apa? Pembilangan cahayanya berapa gitu? Karena ini semuanya dihitung dari udara. Kalau ini dari udara ke air, ini dari udara ke kaca gitu. Apa hubungannya gitu? Kalau saya ngomong dia tadi apa dari N air, ini ada N udara, ya, sin udara gitu, ya, sin udara. Oke. Sin punyanya udara per sin punyanya air, ya. Oke. Kalau ini berarti sin dari udara per sin air. Oke ya. Dan yang sama mereka kan di sin udara kan sama mereka. Betul ya? Kalau cara aljabar gitu ya, kalau cara aljabar tentu ini sin Q udara kalau yang bentuk ini adalah N air kali sin yang air. Gitu ya. Sudah ya? Oke. Berarti sin yang udara sama juga boleh disebut N kaca sin kaca. Berarti kalau ini sama yang ini dong. Ya. Jadi kalau kamu mau cari yang ini kan penghubungnya udara ini. Jadi kalau untuk mencari sin beta harusnya kamu tahu. Oke, pertama apa? Sudut ini saya anggap gamma pasti sama dengan sudut ini. Gamma. Betul kan? Ya, sama lah. Dari mana Pak bisa sama Kak? Ini kan dua garis yang sejajar dipotong sebuah garis. Kalau ini 30, ya ini 30 kan? Apa namanya? Sudut berseberangan. Ya tak? Berarti yang ini sama dong. Oke. Saya kasih ini. Kita istirahat. Ya, saya sengaja kasih supaya waktu istirahatnya, kalau nggak kemarin kelewat. Oke, nanti kita sambung ya. Oke. Dan kita sambung istirahat dulu. 6 berapa? 6.40 ya. Ya, saya sengaja percepat sekitar 2 menit ya. Saya percepat ya. Oh ya. Ya nggak apa-apa lah ya, nggak apa-apa. Konsep kita nanti hanya sampai ke kacamata ke lensa. Ini punya nanti saya rasa cukup lah waktu. Jadi bagi yang mau coba coret-coret bisa lah, kamu tinggal nih. Jadi pertanyaan saya tadi adalah berapa sin beta? Berapa sin beta? Oke, kita istirahat ya. Mau yang makan, silakan makan. Sholat silakan ya. Jangan sampai telat nih. Oke, jadi hampir mirip kayak tadi ya saya ngomong ya. Kalau yang di sini saya mau cari B-nya tentu adalah hubungan B dengan yang ini itu N air. N air adalah datangnya dari udara ke air, material air. Sin gamma, sin beta. Jadi kalau N air berarti nanti ini saya mau ganti. Saya mau cari sin betanya. Apa hubungannya sin beta dengan alfa? Nih. Jadi kalau yang tadi biasanya kalau dari udara ke kaca kita ngomong seperti ini. Tapi ini dari kaca ke udara berarti terbaliknya. Jadi bolehlah saya tulis seperti ini. Ini nanti sama saja. Kita bikin seperti ini. Jadi gantikan sin gamanya jadi ini. Oke. Sehingga nanti sin beta ada dapat. Nah dari sini kesimpulannya adalah kalau ada dua benda
berdempet. Misalnya sini adalah minyak apa ini? Minyak makan gitu ya, minyak makan. Terus ini adalah oli gitu, oli yang enggak jernih. Terus di sini adalah apa? Seperti ini gitu ya. Nah, jadi bagaimana menghitung keluarnya ini gitu. Nah, misalnya kita anggap sini adalah alfa. Nanti kita hitung ada 2 loh. Ini ada itu. Nanti dia pasti ini akan ke ini, terus dia akan sedikit lagi ke sini gitu. Terus nanti dia baru keluar, ini udara misalnya, nah, udara baru muncul ini. Jadi kalau ditanya berapa beta di sini, berapa beta di sini pula? Berapa beta yang di sini, yang oli itu? Kalau ini dari udara, siapa semua? Kacau kan? Kacau. Bayar saya dulu. Jadi kalau ada 2 material, saya anggap 2 material. Oke, kalau sini kaca gitu, dan ini kaca, oke, ini air. Dari kaca ini ada lampu, kita sorot gitu. Nah, ini sorry. Nah, begini gitu. Sini alfa, ini beta. Bagaimana sudut betanya? Jadi kamu bisa tulis seolah sini ada udara tipis di dalam situ. Jadi ini boleh ditulis N kaca kali sin alfa sama dengan N air kali sin beta. Kalau ada 2 udara segitu. Jadi N ini kali dengan ini dengan air kali yang ini itu sama. Sudah? Oke ya? Nah, sekarang muncul soal seperti ini. Ini ada air, terus ini ada kaca gitu. Ini ada kaca, bukan kaca lah, kita mau apa ya? Apa sih namanya? Yang mirip kaca atau apa ya? Tapi lebih ringan. Aduh, otak saya udah parah sekarang. Yang mirip kaca itu apa namanya ya? Silikon. Ya, kaca silikon. Kayak plastik, tapi dia plastik ya bukan, tapi dia transparan. Nah, ini air. Ini kita ngomong aja kaca aja gitu. Dan sekarang ada sebuah sinar masuk. N kaca 1,5, NK 1,5, NA 4/3, sin betanya adalah 3/8.
sin alfanya berapa. Jadi ini akan sedikit ini ya. Ini air ya, ini kaca, ini air ya. Kira-kira sini. Sin alfa berapa ya? Sin ininya, sin betanya itu ada di sini, sin beta. Ini sin alfa. Oke, silakan. Oke, pakai ini saya rasa udah oke ya. Gampang. Ini biar terbiasa aja. Ingat ya, ini dua benda ya. Dua benda. Berarti kamu boleh anggap ini apa? Ini dengan ini, nanti dapat baru ini dengan ini, gitu aja kan? Jadi ini yang lebih gampang nih. Jadi nanti kamu harus ambil sudut ini kan? Nah, sudut ini, ya ini kan sama tuh. Jadi sudut ini kan banding ini, nanti ini dengan ini gitu. Ketemu lah. Pakai yang ini rumusnya. Ini untuk dua benda ya. Jadi kalau begini berarti ini dengan ini, nanti ini dengan ini. Ya udah, ketemu alfa. Gampang-gampang ya. Jadi dua konsep ini nanti bisa kalian lakukan sendiri. Berarti ini setengah ya. Setengah sama dengan sin 1/2. Oke, tinggal kamu bagi lagi. Oke, berarti ini jadi berapa ya ininya? Oke, berarti sin ininya, aduh saya hapus semua. Nggak cukup nih. Berarti sin ininya sama dengan dibagi 1/2 kali 1/2. Ya 1/3 lah ya. Ya sin ini. Oke, masukkan sini aja. 1/3 NK-nya berapa tadi? Nggak apa-apa. Sin alfa ini yang ditanya. Udara apa? 1. Ya berarti gini. Berarti 1/2 ya berarti ya. Tidak. Jadi sin ini adalah setengah. Ya konsepnya cuma satu itu aja lah. Antara ini dengan ini dengan ini. Konsepnya gitu. Oke, kita mulai nih yang sedikit ini. Ya, kita akan mulai dengan aplikasinya. Karena kita nggak mungkin hafal ya. Kalau yang bisa hafal silakan. Yang bisa hafal silakan. Yang enggak nanti kita lihat karena banyak sekali saya ngomong yang harus kita hafal. Jadi kita kalau ketemu soal ini ya kita coba lihat konsep aja. Oke, namanya kalau kita melihat adik kita turun ke tempat berenang, kakinya pendek, jadi apa namanya, bayangan semu. Jadi yang ditanya adalah berapa kedalaman aslinya, apa hubungan antara, oke, saya gambar begini aja gitu. Ini air gitu. Saya anggap ini aslinya saya anggap H gitu. Kedalaman air. Ini air ya, saya anggap air ya. Jadi kadang kita, kalau kamu punya mata tuh lihatnya begini gitu. Mata tuh lihatnya gini dulu aja gitu. Oke ya. Mata itu lihatnya karena ada satu nah kita lihatnya tuh ada dari sini gitu. Nah, harusnya seperti itu kalau mata. Maka kamu lihat karena ada bendanya, bayangan di sini, B sama B aksen saja. Sebetulnya kakinya di sini gitu, sampai sini gitu ya. B gitu, anggap B aja. Oke? Karena ini sebetulnya ada pantulan sinar yang dari sini menuju ke mata gitu, ya. Oke? Aslinya begitu. Jadi ini lebih sempit daripada ini gitu, ngerti ya? Oke kan?
Karena kan ini dari cahaya masuk, dia terimanya dipantulkan. Oke ya? Jadi seolah sinarnya itu dari benda. Oke ya? Nah, itu gambar ini nomor 40. Yang kita lihat mengapa jadi pendek? Karena yang kita lihat ini gitu. Makanya jadi pendek gitu. Lihat. Padahal dia kedalamannya adalah ini gitu. Nah, ini rasa anggaplah H aksennya. Ini yang kita mau tanya, H aksennya gimana cara mencari? Oke, kita anggap ini ada alfa betanya. Ini alfa, ini beta. Alfa beta. Sudah belum? Nah. Bagaimana saya mau mencari H? Itu yang penting, H aksen. Sudah belum? H aksen kalau secara ini paling tidak saya harus ada hubungan dengan alfa sini. Ya kan? Kamu kan mau mencari ini tentu ada hubungan sudut ini lah alfa. Kalau saya tulis ini alfa berarti tinggi itu adalah cos alfa sama dengan H aksen per saya anggap ini P pipi aja per P, betul nggak? Gitu kan? PB. Nah, gitu. Betul kan? Oke? Betul nggak? Tapi kalau saya ngomong betul kan? Kos gitu ya? Atau kamu bisa juga pakai sin. Sin kalau saya anggap, karena kalau saya mau cari panjang ini kayaknya agak susah. Benar ya? Kalau pakai sin berarti apa? PP aksen per tapi situ nggak ada H kan? Ya, nggak ada H. Tapi paling tidak saya bisa mencari ini dari sini gitu. Paling tidak nih, ya. Ini gitu ya. Paling tidak saya bisa dapat. Pak, saya nggak ngerti yang ini Pak. Maksud saya yang gambar ini. Karena kita konsentrasinya mau cari aksen. Mau cari aksen gitu. Karena ini kita nggak bisa hafal rumusnya. Jadi mana tahu kan dengan gini kalian bisa, misalnya waktu masih ada sisa kamu, kayaknya ini saya oke loh, ya udah kamu coba bikin gitu. Jadi kalau saya tahu, ya cos ini, kalau saya tahu sudut ini, sudut saya melihat, terus indeks bias air, mungkin saya sudah bisa gitu. Sudah bisa mencari. Coba kalian coba cari-cari. Apakah bisa saya cari H? Kalau ini kan H berarti ini ya. H berarti sama dengan cos alfa kali PB aksen. Dengan PB aksen adalah PP sin alfa.
Sehingga kalau ini boleh saya ganti. Jadi H aksen itu boleh saya tulis cos alpha apa? PB apa ya? PP aksen per sin alpha. Oke ya? Nah, P per P saya bisa dapat dari mana kira-kira? Kan kita masalahnya di PP ini. Nah, PP ada hubungannya PP ya. Coba PP berarti mirip dengan ini ya. Ada hubungan dengan sin beta. Benar. Karena sini ada sudut ini ya kan, kita hubungkan aja, membuat bengkok kan beta. Ini beta. Berarti untuk mencari jarak di sini yang kita mau P aksen itu apa? Apa itu? Sin ya. Halo? Kita nggak mungkin kan mencari P ke PB, masa kamu turun ke bawah mengukur, ya kan? Tapi paling tidak kalau kamu mau ngomong sin, ini kan kita mau cari depan di sudut, berarti sin kan misalnya kan? Sin beta sama dengan PP aksen per PB, betul nggak? Betul? Ngerti ya? Nah, kalau ini sedikit sekali, ini biasanya sin kan jadi tan kan? Ya kan? Masih ingat? Jadi boleh saya sebut adalah PP aksen per H. Bukan per PB lagi, PB aksen per H ininya. Jadi boleh dong saya tulis PP aksen adalah H tan beta, gitu ya. Boleh dong saya masukkan sini. Tan itu apa sih? Hah? Tan itu apa? Tan itu apa? Sin cos. Sin cos alpha. Berarti jadi apa? Hah? Berarti saya buat ini sama dengan cos alpha sin cos betul nggak? Betul nggak begitu? Saya hah? Ini kok saya ada tambahannya? Oh ini nggak ada ya? Nggak ada ya? Nah, gini lah kalau saya gitu ya? Betul nggak? Betul? Hah? Kok jadi gitu sih? Ini apa? Ini alpha ya? Ini apa? Ini apa tadi? Sin ya? Kalau ini kita jadi apa nih? Wah, pasti ada yang salah. Kalau ini kan jadi tan, ini jadi apa? Sepertan. Berarti kita boleh tulis apa nih? Tan beta, tan alpha, gitu. Betul ya? Oke. Tan beta. Apa kita mau lakukan gitu? Ini per ini. Tan alpha. Oke, saya coba gitu. Saya nggak tahu ini jadi begini, saya nggak tahu. Saya coba nih, karena saya tidak baca. Saya coba mencari hasilnya kira-kira ada tidak. Tan beta itu apa? Kalau dari sini tan beta berarti ini begini. Kembali lagi
tan alfa ini berarti ini adalah H. Ini adalah H. Jadi kalau saya sebut, kalau saya ini kan saya nggak tahu ya. Ini ada N-nya nggak ya? Kenapa tidak ada N-nya gitu ya? Harusnya ada indeks loh. Kenapa tidak ada indeksnya? Sebenarnya ada yang salah. Oke deh, oke. Mungkin gini ya. Saya anggap begini. Tan kan kalau dikali sempit, saya boleh anggap sin ya. Jadi sini boleh saya anggap sebagai sin beta, ini boleh saya anggap sin alfa. Ini apa? Ada nggak? Sin beta? No. Nah, oke, kita coba. Ini apa nih? Berarti ini adalah sepa N air lah, dibalik kan. Beta kan air kan? Beta kan sudutnya di air, berarti N air gitu ya. Kayaknya benar sih. Ya betul. Betul. Ya. Dia saya ketemu tan ini, karena tan ini sudut kecil, saya buatkan sin. Jadi ini hubungan antara ini adalah H per N air. Sorry. Kalau kalian lupa, masih bisa kalian cari gitu. Nggak mungkin kan semua kita bisa. Ya saya juga coba-coba. Tapi kalau ujian kan ya kalau ada waktu ya silakan, kalau ada waktu ya lepas. Gitu. Jadi kalau misalnya ada jadi kalau misalnya kedalamannya ini adalah 10 meter gitu. Sedangkan sin air itu adalah 4/3, berarti lu tahu dong jadinya berapa ya kan? Hak akselnya terus 10, misalnya 10 meter ada kayu panjang gitu ya. Terus bagi dengan 4/3. Gitu ya, bener ya? Jadi ini dapat berapa nih? 30 bagi 4 berapa? 7 lebih ya jadinya ya. Ya. Nah, betul. 7 lebih ya. Jadi kalau ada sebuah batang kayu yang 10 meter tenggelam, kamu cuma nampaknya sekitar 7 meter lebih gitu. Pendek jadinya. Jadi ini saya pun sudah 2 kali kan masalah itu. Jadi saya tidak hafal, karena mau hafal nggak mungkin gitu, terlalu banyak. Jadi kalau misalnya ada ketemu ini ya paling stres juga. Intinya rajin gitu kan. Kalau ada ketemu soal kamu nggak mungkin gini ya, kecuali kamu ada lebih waktu gitu. Pak, gimana cara hafalnya Pak? Nah cara hafalnya gini aja, konsep lagi penggunaannya gitu. Ya konsepnya lagi. Berarti kalau selalu yang kita nampak lebih pendek, kalau kita dari air mulai ke dalam, selalu lebih pendek. Selalu lebih pendek, berarti ini selalu lebih kecil dari H. Hubungannya berarti ini pasti H dikali sesuatu yang lebih kecil dari dia. Oke? Dan ini pengaruhnya apa? Pengaruh karena dibengkokkan oleh air, sehingga yang tadi dalam itu kelihatannya pendek, dibengkokkan sama dia. Nah ini apa ini? Nah kalau kamu kali dengan 4/, ingat air itu 4/3 gitu aja. Kalau kamu kali gini kan jadi panjang kan? Pasti ada hubungannya dengan N air gitu. Kalau sini udara kan nggak ada beda. Karena air dia lebih rapat kan betul kan? Jadi ini hanya satu konsep untuk menganalisa gitu kan. Nah, nggak mungkin kali gitu. Oh berarti berarti kali dengan 3/4. Oh berarti ini dibalikin gitu kan. Itu aja. Dibalikin. N airnya dibalikkan aja kali. Supaya lebih kecil kan, lebih pendek kan. Gitu aja.
Caranya kan gini ya, tadi saya ngomong, ini ada air lebih terus ini saya anggap begini. Oke, saya anggap gini ya. Terus tolong ya, tolong. Ini di air. Oke, saya anggap begini. Jadi ini kotaknya yang satu kotak begini. Udah? Udah ya? Oke. Jadi saya anggap ini normalnya saja. Oke. Sekarang ini kotaknya di sini. Oke. Jadi kan ini dari air ke apa ya? Air ke apa namanya? Jadi air ke udara. Ingat ya? Ini dari air ke udara. Karena dia mantul di sini sehingga naik. Kita lihat benda karena benda itu memantulkan cahaya. Kalau misalnya bendanya ada di sini gitu. Begini. Dia pasti akan jadi gini. Yang dilihat adalah nanti ini. Nah ini. Yang dilihat adalah ini. Ini hasil. Aslinya ini. Kurang lebih seperti itu. Gambarnya seperti itu. Oke. Ini yang target kita yang pertama untuk menghitung tinggi pembelokan. Karena saya sering ngomong bahwa saya sampaikan gini juga, Pak ini gunanya apa sih Pak? Oke, saya ngomong guna yang lain aja ya. Ini udah oke ya. Kalau nanti kalian lihat lagi di YouTube aja, oke? Sampai saya ini ya. Misalnya kita ngomong, Pak, untuk apa kita belajar ini, Pak? Kita sini ada, ini bumi, ini ada atmosfer. Kalau kamu lihat ini, berarti udara hampa. Oke ya? Kalau ini ada bintang, kamu lihat di sini, kamu mata kamu di sini. Apakah benar dia itu akan kamu lihat sebegini? Tapi tidak kan? Ngerti nggak? Berarti seperti ini yang kamu lihat. Padahal bintangnya apa lain? Bintangnya nggak lurus kamu. Pak, berarti jarak kita enggak, dia ada belok. Kalau kamu pakai gini, nanti kalau letak dari bintang itu kamu akan salah. Nanti kalau misalnya kamu mau ke matahari nih, pakai konsepnya tanpa pembiasan ini, luncurkanlah. Atau oke gini, mau ke bulan, oke ke bulan aja lah ya, jangan lebih pendek. Kamu mau kirim robot untuk ke bulan, otomatis tanpa awak. Kamu kirim lurus, wis, nggak nyampe ke bulan, nyasar serius, nyasar. Karena cahaya yang kamu nampak seperti ini bukan seperti itu. Cahaya pas nampak ke sini, kalau ini dia ke sini gitu, oleh atmosfer. Kamu anggaplah ini datar. Makanya kita belajar garis singgung, ngerti nggak? Makanya kita belajar garis singgung lingkaran dan lain-lain, ngerti ya? Supaya kita bisa tahu bahwa ini seperti ini, gitu. Kira-kira akan lari kemana, gitu. Anggaplah kamu anggap ini garis singgungnya saya ginikan sedikit, tidak tegak lurus, saya ginikan gitu. Supaya nanti terbentuk ada yang namanya garis normal. Jadi garis normalnya sangat begini. Ini logikanya ya, ini garis normalnya. Ini N. Berarti nanti yang kamu lihat ini tidak mungkin
lurus gitu, nggak mungkin lurus gitu. Tentu nanti jadinya akan ke sini. Nah, matamu pasti di sini kan. Karena kalau ini, nanti kalau ini misalnya 30 derajat, ini pasti lebih kecil. Ini mungkin 25 derajat, 21 derajat, 21 derajat. Ini dia lebih kecil, ini kan. Sehingga otomatis kalau kamu melihat bintangnya itu, kamu akan melihat seperti ini gitu loh. Kamu akan lihat bintangnya gini gitu. Padahal bintangnya akan bergeser ke sini. Berarti yang kamu lihat adalah semu, bukan asli ini. Makanya katanya, mengapa kita mau belajar ini Pak? Supaya kita tahu penghitungan nanti oleh mesin dan lainnya bisa menjadi lebih tepat dan lebih cepat. Jadi kita tuh membuat program komputer yang benar gitu. Oke, kalau meluncur berarti posisinya di sini loh ya, bukan di sini loh. Jadi nanti vektornya benar. Situ ada pengaruh pembiasan karena ini udara. Ya, ini sebenarnya hampir sama, cuma ada beda dikit. Kalau misalnya jauhnya sekitar 10 tahun cahaya kan udah beda. Lo beda sedikit udah, ya kan gitu. Sampai sana maunya ke planet apa? Sampainya apa? Kosong, oblong, gak ada apa-apa. Ini masalah adalah untuk membuat pemetaan gitulah. Contoh yang soal yang kedua, oke, saya kasih nomor soal kedua. Pak, ini gunanya apa sih Pak? Kan kita nggak pakai Pak. Ya minimal lu ngerti lah. Misalnya kamu lihat sama pacarmu gitu ya. Misalnya siapa Charles, lihat bintang. Itu sebenarnya bintangnya buat tempatnya bukan di situ loh. Kan agak high class sedikit ya. Itu ada pembiasa-biasa sedikit loh, kayak gitu ya. Kayak hati itu geser ke kamu dikit gitu. 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 Nah, ini pasti Charles nggak pernah ngomong. Bosan lu, udah belajar, oke? Saya tua-tua dan saya masih gini. Walaupun sudah mau masuk penjara, tapi ngomongnya agak manis juga. Jangan bertolong sedih gitu ya. Oke. Nah, ini yang kali ini ini yang pertama ya. Oke, kita simpulkan bahwa H yang saya nampak adalah H kali N air. Oke, bagaimana kalau misalnya bendanya berlapis-lapis? Terus ini ada sebuah batu. Nah, saya mau lihat nih dari mata nih. Nggak mungkin kan? Berapa kedalamannya ya? H aslinya berapa ya? Yang kamu nampak sebetulnya kalau misalnya saya anggap ini sebuah cahaya yang ke mata gitu. Ini netralnya gitu. Mungkin mata kita kan lihatnya ke arah sini gitu. Ini mata kita. Nah, ini namanya Hubble. Tapi ini ada ini nih. Nah, ini yang muncul di UTBK sering, bukan mandiri, kalau saya ngomong mandiri ya, seringnya seperti ini. Sialnya apa? Susahnya muncul. Muncul di mana Pak? Munculnya ini ada 3 yang beda indeks biasnya. Indeks biasnya ini loh. Waduh, mati lagi. Berarti pembebasan cahayanya gimana? Nah, ini yang membuat jadi pusing. Oke, saya mau ngomong integral atau tidak ya? Oke, ini deh. Ini kalau yang begini, Hubble-nya akan menjadi mirip dengan itu. Berarti ini ketebalannya ya. Ini ada H1, H2, H3, H4.
Jadi H1 per N1 tambah H2 per N2 tambah H3 per N3 tambah H4 N4. Jadi dia gabungan. Sebetulnya ya saya ngomong sigma dari yang ini nanti dia kependek kan gitu. Gabungan gitu. Nanti lah kalau waktunya nggak banyak kita nggak usah ngomong ini. Jadi kalau hanya satu kan begini, H per N air karena N itu air. Tapi kalau ini ada A B C D, ya berarti H. Ini N ya, ini bukan H ya, ini N ya. Jadi itu. Kalau mau berangkat panjang betul ya, malas ya. Nanti aja, ini kalian, Pak gimana kalau ada 1 dari 3, 5? Ya udah, berarti ini ditambah. Gitu aja. Oke, ditambah. Oke, saya lanjut lagi. Ini target terakhir. Nah, ini target terakhir ini kalian kalau ingin membuat sebuah alat memoles berlian otomatis alat untuk moles berlian. Berarti kamu harus tahu yang ini. Kalau secara manusia bisa sih kamu moles berlian bisa, tapi kan lama kalau pakai orang kan. Kadang nggak sama, ngerti nggak? Harus orang yang pengalaman baru bisa memoles berlian itu sudut pantulnya itu keluar semua cantik. Tapi kalau kita tahu rumusannya dari para ahli itu bisa kita bikin alat moles otomatis robot khusus untuk memoles berlian gitu lah. Oke, ini materi apa Pak? Oke, materinya tentang deviasi cahaya. Oke, paling gampang seperti ini. Saya gambar agak tebal dikit lah ya, nggak tebal nggak bisa dijelasin. Ini juga pengetahuan MTK, jadi saya nggak pernah hafal kayak gitu-nya. Ini MTK semua nih, kayak tadi ini MTK juga kan. Nggak pernah saya hafal, serius. Kalau saya lupa, paling saya coba sedikit, dapatnya mana. Ya, pokoknya antara ini dihubung-hubungin deh. Konsepnya yang lebih sederhana ada, tapi kali ini saya kayaknya yang terlalu sulit gitu. Tapi bagi saya yang penting mencapai tujuan sudahlah. Oke, ini kita anggap di kaca. Kalau ada sinar datang, ini udara. Tentu ini akan jadi gini. Terus ini akan keluar lagi begini, sejajar. Jadi ini pasti sejajar. Ini udara. Oke ya? Udah? Nah, maksudnya itu oke. Nah, yang ditanya adalah ininya. Bedanya, ngerti nggak? D-nya. Nah, ini khusus untuk cara memoles buat programming gitu, ngerti ya? Programming, terus kamu harus masukkan rumus ini supaya nanti sekian detik kamu poles yang sekian derajat, sehingga nanti muncul sinarnya itu, contoh ya. Saya anggap awal-awal tuh begini nih. Nah, kalau ada sinar masuk, tentu kalau ini anggap gini ya, tentu dia akan begini. Bagaimana supaya sinar ini tidak keluar ke sini gitu, terus dia bisa mantul lagi. Ya mungkin mantul gini lagi, nanti dia mantul sini, nanti dia mantul keluar lagi. Nah ini yang membuat berlian, yang kamu nampak berlian itu mengkilat-kilat, ngerti? Cahaya dia masuk tidak ditembusin, tapi dia mantul keluar, maka mengkilat, silau kan gitu lah. Kurang lebih. Tapi saya mikir, boleh nggak sih ya gigi palsu kasih berlian ya nggak? Senyum, silau. Yang 4 biji depan aja lah, gitu kan? Itu kan benda yang paling keras loh, berlian. Atas bawah dikasih, wah itu kalau nggak ada mau mutusin kabel listrik gampang nih ya. Serius loh, gitu. Berlian yang asli itu benda yang paling keras di dunia, nggak ada yang lebih keras dari itu lagi. Nah, cara molesnya nanti ada lagi dikasih gini, dipotong molesnya nanti dipotong lagi. Nah, potongnya dia potong ini lagi, nanti sudutnya ini dipotong lagi, dipotong lagi, jadi sudutnya dibanyak sekali.
Nanti di sini masih ada, kalau ini 3 dimensi, nanti bagian yang ini mau dipotong lagi, di-shape lagi. Jadi untuk memperprogram, ya kamu butuh ini. Misalnya berapa sudutnya yang pantul itu tidak diteruskan lagi, nanti ada pembiasan, nanti minggu depan. Oke, misalnya pembiasan cahaya. Ini air. Oke. Kalau ada dia masuk ke sini, tolong lihat ya. Tolong ya. Ini dari air gitu, oke. Ini udara ya. Udara. Oke, udara. Tolong dilihat, ini udara, ini air, dari air. Kalau ini ke udara tentu, lihat ya, ini garis normalnya ya. Tentu dia akan lebih ngeri lagi ya. Kalau ini sudutnya ini, berarti sudutnya pasti akan gini. Karena udara tentu akan gini, ngerti ya? Betul gak? Betul? Oke, nggak ngerti ya? Saya lihat Odelia bingung, saya tahu ini nggak ngerti. Ngerti ya? Kalau ada sinar, ini Ini air. Ini udara. Sudah ya? Kalau kita dari sini, sudutnya ini misalnya 30 misalnya. Nanti muncul dari sini ini paling 25 gitu. Dia lebih kecil ke garis normal. Oke? Sudah belum? Sudah. Kalau saya balik, kalau saya ambil cahaya dari sini, ini sudutnya 30, tentu sudut ininya pasti mungkin 40. Ada? Kalau cahayanya dari sini. Ngerti ya? Kalau di sini saya kasih begini, sininya adalah 80, gitu ya. Bisa jadi ini sudah tidak lagi, mungkin di sini, betul kan? Ngerti? Mungkin sudah 90 ya dari tekan ini, betul kan? Kalau saya naikkan sedikit ini 85, berarti tidak ada sinar yang naik lagi, betul kan? Sinar-sinar yang mantul ke atas nggak ada lagi. Betul. Ngerti ya? Karena ini sudah 85 nih. Berarti di sini pasti mungkin 95 atau 100 gitu, betul kan? Berarti cahaya yang sini nggak ada lagi yang ke atas, semua mantul balik. Itu yang digunakan oleh berlian. Oke? Berarti dia berliannya sinar yang masuk itu nggak ada yang tembus, semua sudah melewati yang kita ngomong titik kritis. Jadi semua sinar nggak ada yang keluar, ngerti nggak? Pokoknya kalau ada sebuah sinar masuk, misalnya sinarnya dari sini, sebuah sinar masuk, oke ya, kena sebuah dinding yang sudah di-cut gitu dindingnya. Dia mau mantul balik gitu, udah nggak bisa lagi dia tembus ini. Dia cuma mantul-mantul dan baru terakhir keluar. Dan seni cutting ini sangat mahal harganya. Hanya ahli-ahli bisa. Tapi kalau kalian mendalami ini, kalian bisa bikin program yang cutting berlian. Saya nggak tahu ada nggak. Saya rasa ada. Ya. Oke, berapa D-nya? Nah, ini konsep dasarnya. Dan ini adalah alfanya, ini adalah betanya. Saya rasa ada ukur ini. Ini pasti sama ya. Ini pasti alfa. Nah, ini betanya, ini tentu beta. Pasti ini sama lah, oke kan? Oke, bagaimana mencari del sama kalian? Coba logik. Dan ini ada ketebalan, tebal kaca, ini ya. Coba gimana untuk mencari del kalau mau tebal berarti saya boleh bikin gini, benar? Betul? Ya kan? Betul ya? Ini. Betul tak? Berarti saya tahu sudut ini lah minimal ya. Gamma lah misalnya. Betul? Betul tak?
Udah? Udah belum? Coba saya tanya. Sudut ini dengan sudut ini sama nggak? Hah? Sama nggak? Dua garis sejajar dipotong dua garis sejajar gitu kan? Betul? Oke, nggak salah. Terus mendadak ada sebuah garis yang begini. Jadi sini ada ini sejajar, berarti satu sejajar. Yang merah ya, yang merah. Oke, apa kan? Yang saya tanya adalah apakah sudut ini sama dengan sudut ini? Nah, ini. Sama kan? Oke, berarti kalau gini apa? Berarti gamma adalah alfa kurang beta, betul? Berarti untuk mencari ini paling tidak, oke ya. Jadi mengapa ini kita yang sini kita jadikan tan? Karena kita anggap jarak ini perbedaannya gede, oke ya. Sehingga kita nggak boleh jadikan tan, oke? Karena kita dulunya jaraknya lumayan, ya kayak deviasi antara sinar yang ada di ini gila-gilaan loh ya. Soalnya jadi dari teori ini kalian ambil dipakai untuk membuat barang-barang. Salah satu contohnya orang Amerika sudah membuat satu layar kaca atau lembaran. Kalau dia berdiri di belakang, kamu nggak bisa lihat dia. Mungkin kalian pernah lihat kayak gitu. Tak pernah lihat, sedih banget kalian ya. Sedih banget ini benar. Tak pernah lihat ya? Aduh. Dan ini yang membuat orang Barat mengatakan, pengusaha orang Barat ngomong apa? China is very inovatif, innovation katanya, sangat pokoknya pikirannya itu ini. Terus kreatif katanya. Mengapa? Ya karena mereka udah kalah nih dengan Cina nih produknya. Kenapa katanya? Karena pendidikan mereka itu mantap. Konsep pendidikannya apa? Ada yang namanya UN SMP, UN SMA. Setiap siswa harus menguasai matematika, ilmu sains. Kalau kamu nggak sanggup, ya boleh nanti kamu sekolah SMA-nya ke ilmu bisnis dan lainnya. Karena mereka menciptakan barang sekarang. Jadi mereka mengakui bahwa pendidikan Cina mantap. Kenapa situ nggak ada yang protes? Apa tanya gitu? Mereka ada UN segala macam. Indonesia ada UN, diprotes. Prosesnya lucu lagi, ya kan? Nggak adil untuk orang yang nggak mampu. Udah bingung juga. Dan inilah konsep-konsep yang harus kalian bikin supaya barangnya itu bisa tercipta seperti ini. Dan ini semua hitungan, tanpa hitungan nggak bisa ya, karena kamu harus meletakkan materi apa, sudut panculnya bagaimana. Jadi materi kamu ciptakan ada modul-modul ya, kita mau sel-sel kecil yang menyebarkan cahaya.
Coba hidupkan itu. Cina sudah ngeri. Pesawatnya sekarang Amerika takut. Dia bilang kalau kami bisa berarti dia bisa gitu. Cuma tak ditampakkan loh. Tolong ya, ini sudah oke seperti ini. Tahu saya benar ya. Saya coba cek dulu ya. Udah lama saya nggak ada lihat yang. Tahu saya benar. Oke. Ya, oke. Oke, udara, ya udara, alfa, betul ya. Oke, coba kamu lihat di sini, lampunya boleh dimatikan. Dan ini teknologi harus kamu yang bikin ya, bukan berarti sudah ada, berarti kamu nggak perlu bikin, karena mereka tidak akan memberitakan teknik mereka membuat material ini, nggak mungkin ya. Nah, ini sama-sama belajar, sama-sama IPA-nya sama, kalian bisa berpikir tidak ya, penelitiannya. Kira-kira kurang lebih seperti itu. Ini bukan blue screen ya, green screen atau apa ya? Bukan green screen loh ya. Karena cahaya yang dipantulkan oleh benda itu disebarin gitu, ngerti ya? Konsepnya itu lah disebarin, ngerti? Jadi alat ini ada mode-mode kecil untuk memantulkan. Ini yang salah satu video yang ada video yang lebih bagus karena mereka sudah bikin pakaian untuk apa namanya perang prajurit mereka selimut saya nggak tahu masih ada nggak yang lebih bagus gitu loh, nggak ada lagi. Kalau kalian mau cari aja selimut Harry Potter. Saya sering melihat yang seperti ini. Nggak ada lagi. Material ini yang susah kan dibikin gitu loh. Material seperti ini kan material dalamnya yang menyebarkan cahaya. Tapi benda yang jauh masih bisa gitu loh. Kenapa? Karena sudutnya kecil, lihat. Benda yang jauh, yang di belakangnya itu, yang jauh, masih bisa dipantulkan sampai ke mata kita. Ini tipis loh ya bendanya. Jadi, dilapis, dibengkok lagi, ngerti ya? Bukan satu lapisnya langsung gitu, ngerti ya? Satu lapis misalnya materialnya itu N-nya gede, terus dilapis lagi, nanti dibelokin lagi kan, ngerti nggak? Jadi pas mau menuju sana, kamu nggak nampak, dia cuma belok, sehingga kamu nggak bisa nampak dia. Terus untuk yang agak jauh, karena tempatnya jauh, scene-nya itu kecil, jadi tidak berpengaruh, ngerti nggak? Kayak benda yang di belakang itu kan jauh bendanya itu. Jadi dengan inframerah pun nggak bisa lihat. Kenapa? Gelombang yang dia pancarkan dibelokin lagi. Gelombangnya terbelok, nggak sampai ke benda inframerahnya. Nah. Oke, target hari ini sudah tercapai. Jadi kita ke bahasa Indonesia. Yang terakhirnya ini ya. Nah, saya coba bedanya apa?
Saya kan tulisnya ini sebagai D dan ini sebagai T tebal pakai bahasa Indonesia. Oke ya. Nah, jadi jadinya gini lah. Saya sini D, ini T, tebal kaca. Sin udara kurang sin kaca. Kalau kita tadi ngomong alfa, ini betanya. Terus cos indeks bias kaca.